Wis ana urung gimana? Sudah. Audio Jungle. Guys, kita tuh sebenarnya ini saudara-saudara YouTuber mengejar subscribe. Tapi alhamdulillah setiap pertemuan pasti ada poin-poin yang sangat keren. Mungkin insya Allah bermanfaat. Benar tuh David? Betul itu. Nah, Jadi memang setuju ya, para konten kreator ini harus selalu ngumpul, terus ada isu-isu terkini apapun yang kiranya bisa dijadikan konten dan menarik. Ya kita prediksi mungkin banyak viewer, banyak yang suka dengan konten yang kita bikin itu jauh lebih bagus. Karena kita punya informasi jangan sampai buat kita sendiri, tapi juga untuk orang lain kan begitu. Logikanya seperti itu. Nah, jadi gini Pak Wid. Ini Pak Wid ini konten kreator yang di bidang dan seni budaya dan sejarah. Sejarah. Nah, yang berdomisili di sekitaran Kecamatan Watulimo Trenggalek lah. Siap. Nah, di sekitaran Kecamatan Watulimo ada sebuah daerah yang dinamakan Desa Tasikmadu. Di sini yang saya tanyakan adalah arti nama dari sebuah desa tersebut. Kenapa kok dinamakan Desa Tasikmadu? Mungkin di situ ada sejarahnya ataupun apa sih arti dari nama Desa Tasikmadu menurut jenengan? Ya, oke. Jadi ini sebatas yang saya ketahui loh ya. Sebatas yang saya tahu. Orang Jawa itu biasanya mengenal yang namanya Jarwodoso atau bahasa yang tidak hanya letter luck diartikan Tasikmadu misalnya. Itu madu, bukan itu yang dimaksud. Tapi sesuatu yang indah, sesuatu yang manis, sweet. Nah, kayak gitulah. Kayak seperti itu. Tapi dari arti itu sendiri, Tasikmadu. Tasik itu laut, madu itu madu, manis, enak. masuk Tasik laut Pak. Iya. Bahasa apa ini? Bahasa maksudnya promo apa? Ya, apa ya bahasanya itu ya? Saya agak sedikit lupa gak sih bahasa. Tapi Tasik itu ya Bisa diartikan itu tadi. diartikan Tasik itu segoro, laut begitu. Terus madu itu ya enak, manis, sesuatu yang itu. Artinya orang-orang ini sepakat Tasikmadu itu artinya laut yang bisa menghidupi warga sekitar itu, maksudnya. Gitu loh, membuat mulio hidupnya karena Sumber ekonomi. Sumber ekonomi kalau sekarang namanya seperti itu. Itu kalau Tasikmadu. Tapi kalau itu berbicara tentang arti, tapi jika kita berbicara tentang sejarah misalnya, ya yang saya tahu bahwa nama Tasikmadu itu muncul setelah Tasikmadu menjadi sebuah desa dan lurahnya pada waktu itu Dembangnya itu namanya Mbah Lurah Gadot namanya, atau Den Gadot disebut seperti itu. Sekitar tahun piro Itu pasca Republik ini merdeka. Berarti bar 45 ya. Iya. Seperti itu. Wis meh umur. Sebentar. Sebelum Pak, sebelum jadi aturan itu gini. Mau saya begini. Aturan ketatanegaraan itu mulai ada itu kan sebelum merdeka maksud saya. Gitu. Hanya saja ketika merdeka ini jauh lebih tertata seperti itu. Kalau Mbah Gadot itu jelas sebelum kemerdekaan, karena cucunya yang kita kenal dengan keluarganya itu yang namanya misalnya Mbah Mul itu yang merupakan keturunan Mbah Gadot itu kan lahir tahun 1900 sekian
gitu. Sebelum merdeka beliau sudah ada gitu. Nah, semenjak Mbah Gatot itulah Tasikmadu, nama Tasikmadu itu dimunculkan. Karena sebelum itu namanya Tawang, Desa Tawang. Oh, Malah Tawang. Gitu loh. Sing daerah balik desa itu ya. Iya, orang Tengah menyebutnya seperti itu. Oh, alah sentrum istilahnya Kotanya namanya Tawang. Makanya nah, Tawang sekarang hanya menjadi sebuah pedukuhan ya sekarang ya. Iya, Dukuh Tawang kan seperti itu. Nah, dulunya itu desa kan seperti itu. Itu kalau berbicara tentang Tasikmadu gitu. Dan terbukti sekarang masa-masa sekarang lah sebutannya begitu. Memang Tasikmadu ini yang punya laut yang disebut dengan Teluk Prigi begitu. Teluknya kan Prigi, nggak mungkin Teluk Tasikmadu. Karena lebih dulu Prigi gitu loh. Nama Prigi itu yang awalnya Parigi. Mungkin perlu dijelaskan Parigi itu apa? Iya. Ceruan. Jadi kalau kubangan lah. Ya, jadi kalau dilihat dari gunung sana, Prigi itu seperti batok. Seperti itu. Nah, disebut dengan Parigi. Nah, mungkin karena orang Jawa dulu kok terlalu lama ngomong Parigi, jadi Prigi. Gitu. Itu seperti itu. Singkat lah. Oke, itu seperti itu. Makanya ketika berbicara tentang sejarah Tasikmadu tidak lepas dari sejarah Prigi itu sendiri gitu loh. Jangan dibalik. Jadi masih ada benang merah ya. Jelas. Masih ada benang merahnya gitu. Nah ini gini, Pak Win. Oke, siap. Di channelnya jenengan niku, tadi campur aduk gini. Oke, siap. Channel apa Mas? Widya Yudanegara. Iku yang dikupas, dikorek-korek itu tentang apa? Kira-kira? Oke. Mas Dylan. Kita datang Mas Dylan. Kalau berbicara channel di deskripsi umum ya, deskripsi channel itu sudah saya tulis di sana. Channel yang mengupas tentang pariwisata, sejarah, seni dan budaya. Jadi seni dan budaya ini menjadi satu kesatuan gitu ya. Sejarah. Tapi sejauh ini masih seputaran seputaran pariwisata dan sejarah yang sudah kita upload begitu. Adalah beberapa kalau menurut pengamatan saya begitu. Walaupun secara physically itu ada yang terlihat, ada juga yang tidak terlihat dalam arti memang mungkin dianggap sudah barang yang tidak ada gunanya dan lain-lain sehingga ada yang diuruk dan lain-lain karena ada pembangunan sehingga ini perlu dimusnahkan atau bagaimana? Mungkin nggak ngerti toh Pak? Mungkin nggak ngerti malah. Mungkin juga gitu loh. Mungkin juga karena tidak paham bahwa ini adalah sebuah situs sehingga contohnya apa? Mungkin teman-teman bertanya gitu. Contohnya apa itu? Contoh gitu kalau teman-teman lihat ya, netizen mungkin bisa ngelihat yang pernah main ke Prigi misalnya, itu ada patung atau monumen nelayan lah ya, patung nelayan yang di pinggiran pantai itu dulu pada waktu kita masih kecil ya, itu ada yang namanya gorong-gorong dan ternyata gorong-gorong yang dijadikan sampah waktu itu dijadikan tempat sampah itu disinyalir itu adalah sebuah lubang tetaan untuk menempatkan meriamnya Belanda seperti itu. Ada beberapa ya namanya gorong-gorong ya bunder begitu terbuat dari Besarnya kira-kira berapa? Diameter mungkin kalau sekitar 1,5 meter kali ya. Terus ketebalan mungkin sekitar 10 cm atau 15 cm, 15 lah. Ketebalan ininya. Kalau diameternya sekitar 1,5 kalau nggak salah seperti itu. Karena kita persisnya nggak pernah ngukur. Kalau kira-kira tempatnya, lokasi ini? Iya, itu dia. Tempatnya di sebelah selatan patung sekarang itu ada yang saya tahu waktu itu ada 3 biji atau 3 titik. Jadi yang satu persis di sebelah selatan patung nelayan sekarang, terus ke barat ada 2, 1, 2, 3, jadi gitu. Nah itu di pinggiran. Tapi
waktu itu saya juga tahu sendiri Tahun bahwa berapa sama pas waktu itu? lah, Umur berapa? oh, kalau tahun sekitar 80-an sekian lah. 80-an ya mendekati 90 tapi belum 90. 8 berapa begitu. Itu saya tahu dan bahkan saya pernah tahu juga itu barang, itu situs itu ditanam oleh bulldozer apa namanya? Bego. Ah, bego itu. Bego. Ekskavator apa eksavator? Bego lu. Ekskavator. Oh iya, disitulah pokoknya. Itu diuruk, jadi terus malah hilang jadinya. Itu yang saya tahu. Tapi mungkin kira-kira misalkan ikut digali mungkin Ada. Walaupun yang nomor 3 itu kalau nggak salah sudah pecah. Oke. Yang nomor 3 itu, jadi 3 bagian kalau nggak salah waktu itu. Ditutup. Itu. Tapi yang lainnya nggak bisa, akhirnya diuruk gitu saja. Dibuat lubang, kemudian itu ditanam di situ. Itu salah satu situs yang saya ketahui, peninggalan yang saya ketahui. Saksi sejarah lah. Saksi sejarah, artinya saya tahu sendiri gitu loh. Nah terus kemudian itu yang saya sebut sebagai situs sejarah modern atau situs sejarah masa kolonial. Oke. Karena situs sejarah bisa kita bedakan jadi 2 kalau versi saya. Yang pertama adalah situs sejarah klasik zaman kerajaan, gitu. Yang satunya tadi situs sejarah modern atau masa kolonial. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, ada nggak di sini situs Kerajaan? Iya, sejarah klasik atau kerajaan. Kalau situs yang dimaksud itu zaman-zaman era klasik itu yang berupa struktur candi tidak ada. Karena Perigi khususnya itu jauh dari pusat pemerintahan kerajaan manapun pada saat itu. Oke. Gitu ya. Dari kerajaan manapun sangat jauh. Jadi adanya situs itu berupa makam orang-orang pertama yang pernah berjaya pada masa kerajaan, masa lalu. Seperti itu masih ada peninggalan makam-makam itu sampai sekarang, walaupun tidak dirawat dengan baik tapi masih ada gitu. Jadi seandainya yang ketempatan ini, desa-desa yang ketempatan ini atau ahli warisnya ini misalnya punya inisiatif untuk membangun itu, misalnya bisa menjadi sebuah destinasi wisata religi, bos. Nguri-nguri lah. Nguri-nguri, satu sisi nguri-nguri leluhur gitu loh. Itu seperti itu. Cuma ini disayangkan. Ya cuman saya pribadi sebagai, bisa dikatakan sebagai pegiat pariwisata dan sekaligus pemerhati budaya sejarah itu, kalau Pak Bupati mencanangkan program 100 desa wisata, salah satunya kawasan kita ini minimal wisata religi ini ada yang mengawali dari pemerintah desa. Berarti harusnya ada peran dari desa lah. Harus. Karena gini Pak, dinas terkait lah. Jangan diserahkan kepada ahli warisnya saja gitu loh. Tapi bagaimana bahwa situs ini bisa dimiliki oleh semuanya gitu. Karena kalau pemerintah yang punya pemerintah yang punya inisiatif untuk membangun destinasi, itu yang diuntungkan siapa? Misalnya desa juga dapat. Terus kemudian masyarakat di sekitarnya mungkin bisa jualan ini itu gitu ya. Dan ini bisa mungkin juga menyediakan penginapan semacam homestay misalnya. Kan bisa bikin semacam apa namanya? Ini loh Pak, kayak tempat joglo, terus untuk sarasehan atau apa. Itu saya pikir hal yang luar biasa begitu. Betul Delon? Ada Madela ternyata. Jadi teman-teman nih mau lihat apa namanya cerita-cerita legendaris lah, mitos-mitos, bisa langsung di channelnya siapa Pak? Widya Yudanegara. Ya, bisa dicek di situ. Oke? Oke, jadi kalau misalnya netizen teman-teman di lingkungan Watulimo ini, Perigi ini atau Trenggalek atau di luar itu yang ingin informasi jauh lebih lebih digali lebih dalam, silakan berkunjung ke channel saya
channel YouTube saya. Ini saya beli pakai Widya Yuda Negara. Sehat. Nah, untuk yang baju merah ini. Nah, ini dia YouTuber kondang ini. Yang tadi yang namanya sulit tadi. Iwak Pitik. Iya. Itu nama apa nih, Mas? Itu nama ikan, iwak itu ikan. Pitik itu ayam. Jadi ikan berkepala ayam. Ndas iwak. Ndas pitik diketrok. Templek nih. Oh iya, kembali. Deretan Mas, sejarah. Kan ini ngomongin sejarah. Kenapa dan bagaimana kok dinamakan Iwak Pitik? Yang buat saya penasaran dengan sebenarnya itu apa tuh Iwak Pitik itu ya ndak anu juga sih. Cuma kebetulan kita kan sering mengerungokkan kalau kita sebenarnya sebutan sih, karena orang Jawa, orang-orang kita itu menyebut daging itu pasti iwak. Betul. Gitu Pak. Betul. Jadi misalkan, "Mbok, jangan apa? Kalau le iwak pitik teng anu." Nah, sebenarnya kan iwak itu kan pasti komunitas anu lawuh maksudnya ikan yo air ikan itu kan kalau iwak. Jadi sebenarnya kalau sebutan untuk ayam itu sebenarnya kan daging. Pokoknya kan harusnya daging duduk. Jadi akhirnya orang-orang kan akhirnya ngono, lawuh apa pasti masa daging wedhus, daging sapi mesti iwak sapi. Nah, itu sebenarnya itu dan kenapa kok aku tak namakan itu kan ya kebetulan saya itu termasuk penduduk baru perigi. Akhirnya wah asik kan iwak kan mesti ciri khas Pantai. Perigi pasti iwak akhirnya pitik. Nah, saya kebetulan usahanya berdagang. Ya akhirnya saya sebut itu biar gampang di Familiar lah gitu ya. Jadi orang tapi nggak ada tantangan buat saya pribadi itu. Maksudnya gini, ngeditnya angel gampang nggak? Iwak karo pitik ini. Kan tinggal motong. Ini enak. tapi karo pitik dipotong dengan kabeh. Tapi misalnya ngedit iwak peyek gitu. Bahaya itu.